Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya sama-sama 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Atau kita mulai dulu bismillah. Saya dulu atau sama-sama bersamaan bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Innallaha ma'as sabirin. Fastabiqul khairat wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Lanjut ke latihan 4. Ya, perhatikan huruf yang dilompati. 1 2 3. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahar wa tulijun nahara fil lail wa tini waz zaitun wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Ya, sekarang pindah ke halaman 32. Halaman 32 belajar tajwid. Jadi ke atas itu belajar tajwid saja. Jadi membaca Quran tapi yang kita pelajari tajwidnya. Ya, lafaz Allah dibaca tebal dan tipis. Kalau lafaz Allah itu kalau sebelumnya A baca tebal, kalau sebelumnya I baca tipis. Contoh. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amarallahu lakum huwallahu karim. Allahu rabbi wa rabbukum. Walau sya'allahu ma fa'aluh. Qul sadaqallahul azim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa'budullaha rabbakum. Astaghfirullahal azim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Ya. Hanya hembusan, terakhirnya ada hembusan.
wal fath. Iya. Iya. Yang di bawah ini semua dibaca la. Kalau di atas lo. Kalau di bawah la. Iya, karena sebelumnya i. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdillahu ma yasha' walillahi mulkus samawati wal ardh fi sabilillah. Amanna billahi wa malaikatihi fi rahmatillah. Nah, sekarang halaman 33. Tamarbutah, tabundar dibaca ha kalau berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Jangan dulu. Jadi kalau bacaan mat itu, kalau mat biasa, maksudnya tidak ada tanda melintangnya di atas, ya, ya, mat tobi'i namanya, ya. Kalau tidak ada melintang di atas, tidak benderanya, ya, ya, banyak macamnya sebenarnya nama-namanya. Tapi intinya kalau tidak ada melintang di atas, itu panjangnya 2 harokat. Cara memperagakan 2 harokat itu suaranya mengayun 1 kali. Mengayun 1 kali. Contohnya ko jadi al-qari gitu. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Nah, kalau ada melintang baru ada. Kalau qalqalahnya kalau di tengah mengalir ada, bukan ada roh, tapi ada roh, ada roh. Jadi dia mengalir. Nah, kalau di akhir ada kayak tertahan begitu, ada, ya. Qul huwallahu ahad gitu. Tapi kalau di tengah ada roh gitu. Ya. Dan seterusnya, ya. Tabundar kalau berhenti dibaca ha. Jadi kalau seandainya ini disambung, maka di akhir baru dibaca ha. Contoh. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Nah, nanti di akhir baru baca ha. Nah, begitu bunyi, begitu peraga tajwidnya, ya. Sekarang kita pindah ke halaman 34. Nanti praktek sendiri saja di rumah, ya. Yang penting rumusnya sudah ditangkap, ya, seperti itu. Sekarang pindah ke bacaan qalqalah, ya. Ya. Nah, jadi dia bacaan memantul, ya. Memantul, ya. Ya. Babe, baje, bade, bato, bako, ya. Ayo semua bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq
was-samaa'i dzatil buruj wasjud waqtarib salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, dan seterusnya. Sekarang kita pindah ke halaman 35. Namanya mat iwat. Mat iwat itu dibaca panjang kalau berhenti. Ya, bukan mat iwat. Ya, mat iwat. Ya, maksudnya tanwin yang berbaris dua kalau berhenti di tanwin fathatain, ya. Ya, tanwin yang berbaris an. Ya, kalau berhenti dibaca panjang. Kalau tanwin in kasratain dhammatain kalau berhenti dibaca sukun. Misalnya alim, samiun alim menjadi alim. Ya, begitu. Samiun basirun menjadi basir gitu. Tapi kalau binaan menjadi binaa, samaan menjadi sama. Semua an itu kalau berhenti dibaca panjang. Contoh, ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Tunggu dulu. Jadi wal adi. Jangan bilang wal adiyati dhabha. Jadi kalau mat tabi'i, mat biasa, ya, itu mengayun suaranya. Kalau tempo bacanya lambat, ayunannya lambat. Contoh, zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi. Yang terakhir boleh dipanjangkan sekali karena itu adalah mat arid lis sukun kalau bahasa Arabnya, ya, seperti itu. Intinya kalau mat biasa di tengah-tengah satu ayunan suara. Misalnya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu muna gitu. Jadi semua jangan rata, diayun suaranya satu kali. Oke? Nah, ayo lanjut. Fal muriyah, fal mugirati. 1 2 3. Fal mugin. 1 2 3. Fal mugirati subha fa'adhar. Ro mati kalau sebelumnya berbaris a dia tebal. Kalau ro mati jangan bilang fa'athar ro. Ya. Contoh alhaakumut inna a'toina kal thar bukan thar. Ya. Thar bukan thar. Ya, ya. Jadi tebal dia kalau sebelumnya berbaris fathah. Ya, sebelumnya berbaris fathah. Ya, kalau sebelumnya berbaris kasrah dia tipis. Contoh alhaakumut takatsur tebal hatta zurtumul maqabir. Bukan bir. Iya, bir. Iya. Jadi di situ seninya baca Quran. Ya, kita mampu membedakan di mana tebalnya, di mana tipisnya. Nah, hanya orang yang mengerti tajwid yang mampu memperagakan itu. Bir. Kecuali ya tidak selamanya berbaris di bawah itu roknya dibaca tipis.
Ada pengecualian. Kecuali ketemu huruf tebal, maka boleh dibaca tebal. Misalnya firqin. Nah, koknya kan huruf tebal. Jadi boleh firqin, boleh firqin. Oke? Nah, di situ seninya baca Quran. Oke? Seninya belajar tajwid. Oke. Karena ada pengecualian tadi, jadi yang kita ingat saja dua. Kalau sebelumnya berbaris di atas dia tebal, kalau sebelumnya berbaris di bawah dia tipis. Karena yang kecuali itu boleh keduanya. Jadi walaupun dibaca bagaimana tetap betul, karena boleh keduanya. Jadi tidak usah diingat itu. Ya. Karena tetap keduanya tetap betul. Ya, maksudnya jangan terbebani di situ. Itu dua saja itu. Sebelumnya tebal, kalau sebelumnya di atas tebal, kalau sebelumnya di bawah tipis, begitu. Oke? Sekarang kita pindah ke halaman 36. Halaman 36 itu ya, hukum nun sukun atau nun mati dan baris dua, nun sukun dan tanwin. Itu hukumnya kalau bahasa Arabnya izhar, idgham, iqlab, idgham bila gunna, idgham bi gunna, bila gunna bi gunna, dan ikhfa. Ya, seperti itu, oke? Nah, kalau versinya qiraah izhar, dia kasih penjelasan yang mudah. Dia bilang begini, hukumnya dibaca n tanpa dengung. Tidak perlu kita bilang izhar. Jadi yang penting orang mengerti. Tidak mesti harus bilang ini hukumnya izhar. Kalau orang bilang dibaca, hukumnya dibaca n, itu sudah betul itu. Ya. Kan itu bahasa Arab saja. Ya, izhar itu kan bahasa Arab, bahasa tajwid. Ya, nah, istilah bahasa Arab. Izhar itu artinya kentara. Kalau kita bilang dibaca n, kan sudah kentara maksudnya itu. Nah, misalnya mim ba'di, hukumnya apa? Dibaca m. Kalau iqlab, ya itu bahasa Arab saja, bahwa mengganti, ya, mengganti bunyi dengan bunyi m. Ya. Idgham bila guna maksudnya lompat jadi tasdid, lompat pendek. Idgham bi guna lompat panjang. Kenapa bilang lompat panjang? Karena mendengung. Lama dulu baru sebut hurufnya. Ya. Nah, ikhfa kita pakai istilah dibaca ng. Ya. Ikhfa, istilah ini dibaca ng karena dia samar. Nah, walaupun prakteknya itu ada samar jauh, samar dekat, ada samar tengah. Nah, tergantung ketemu huruf apa. Kalau ketemu huruf jauh, samarnya jauh. Contoh, ikuti saya. Qa, qa, min qablik, min qablik. Jadi itu samarnya jauh. Ya. Jadi dekat di huruf qaf. Jadi sudah mendekat di situ. Beda kalau kita bilang fa. Coba bilang fa. Nah, bibirnya itu di dekat di gigi. Fa. Fa. Didekatkan bibirnya ini sudah mendekat di gigi. Fa yunfiqun, semuanya yunfiqun, begitu. Itu seninya baca Quran. Jadi mendekat di huruf yang mau disebut. Kalau orang belajar tajwid, dia bilang begini, ikhfa jauh, ikhfa ba'id, ikhfa qarib, dekat, ikhfa wasat. Nah, ikhfa maksudnya samar tengah. Karena ketemu huruf tengah. Yang mana huruf tengah itu? Ja, ya, ja dengan sya. Iya, seperti itu. Misalnya ju, gitu. Ya. Kalau huruf-huruf luar di sini, bagian-bagian di gigi di sini di depan ini namanya dekat. Ya. Nah, misalnya da.
dunillah, min dunillah, gitu. Oke. Itu prakteknya ya. Ya. Yang penting jangan dibaca n. Perbedaannya izhar dengan ikhfa. Izhar dibaca n, kalau ikhfa dibaca ng atau samar, gitu. Gitu. Oke. Ya. Ujung lidahnya tidak tersentuh. Kalau tersentuh berarti n. Begitu. Oke. Ya, prakteknya ini bagian penjelasan. Prakteknya di halaman 37. Ya, kotaknya itu baca bersama. Ya, tugasnya itu latihan 1, latihan 2, latihan 3 dan seterusnya. Sampailah di halaman 40. Coba buka halaman 40. Nah, halaman 40 ya. Ya. Ya, sebelum saya bacakan, coba lihat dulu tulisan Latinnya. Tulisan Latin nomor 1. Ya. Saya terangkan dulu ya. Ya. Di situ ada tulisan Latin, saya tulis itu alif. Berarti ini nama aslinya huruf. Nama aslinya alif. Lam, la, huruf A-nya berapa? 6. Berarti 6 harokat. La, baru M. M-nya berapa hurufnya? M-nya berapa? Huruf M-nya saya tulis itu berapa? 3 kan? Ada 3. Tambah setelahnya tambah 1. Ya 3 kan? Ya, yang berdekatan di situ 3 kan? Nah, kalau 3 huruf begitu, itu namanya mendengung. Berarti di pertemuannya itu lam ke mim mendengung dulu. Mendengung dulu baru sebut mi. Berarti begini nanti, lam mim, gitu. Nah, itu hukumnya itu. Pertemuannya itu ada hukum tajwid. Nah, pertemuannya itu namanya idgham. Idgham apa? Idgham mimi. Karena ada huruf mim ketemu mim, begitu. Coba lihat nomor 2. Ya. Latinnya dulu. Supaya mudah dipahami ini prakteknya nanti. Lam mim. Ya, mim. Coba lihat tulisan Latinnya mim. I-nya berapa? 6. Berarti 6 harokat. M-nya berapa? 1. Maksudnya setelah I. Setelah I 1 ya. Kalau 1 berarti tidak dengung. Maksudnya itu prakteknya itu tidak dengung. Yang saya maksudkan di situ tidak dengung ya. Ya, berarti tidak ada dengung. Nah, kenapa tidak dengung? Karena mim mati. Kalau ketemu huruf shad, maka namanya izhar syafawi. Ya. Nah, itu kalau belajar tajwid ya. Ya, ada pertemuan di situ. Ya, silahkan nanti didalami nanti di panduan ilmu tajwidnya ya. Ya. Jadi kita bilang mim langsung sod de karena qalqalah. Karena huruf terakhirnya itu ada dal kalau nama aslinya itu. Oke, begitu. Kemudian coba lihat nomor 6, tosin. Sin. Sin huruf terakhirnya Latinnya huruf apa? N. Coba lihat nomor 7. Sinnya huruf terakhirnya Latinnya mati apa? M. Kenapa M? Karena pertemuannya itu idgham bi gunnah. Ada bunyi nun ketemu dengan mim. Jadi N-nya hilang menjadi sim mim. Begitu. Paham ya? Ya. Oke. Selanjutnya lihat nomor 12.
Ya. Nomor 12 di situ saya tulis kaf karena nama aslinya itu adalah kafun. Ya. Haya ai baru ada eng. Kenapa eng? Karena itu ada nun ketemu sod. Berarti itu ikhfa. Ada nun, ada bunyi nun ketemu huruf sod. Maka n-nya samar menjadi sod. Jadi ain sod. Begitu prakteknya. Kaf ha ya ain sod. Begitu prakteknya. Dan seterusnya. Oke? Ayo sama-sama. Saya dulu. Alif lam mim. Alif mim. Mim. Jadi mendengung dulu. Nah, kalau mim ke sod tidak mendengung. Nomor 2. Alif lam mim sod. Semuanya. De. Kita belajar mendengungkan di mimnya itu. Ya, masih lari di situ ya. Oke, silakan belajar nanti praktek di rumah ya. Kaf, coba nomor 12. Ya, yang susah-susah saja. Saya praktek dulu. Kaf. Boleh ambil nafas. Ha ya ain sad. Semuanya. Kaf ha ya ain sad. Gitu. Oke. Dan seterusnya. Saya kira sama saja ya. Ya. Di belakang ini ada eng, ikhfa juga ya. Yang hamim ain sin qaf ya. Sampai di halaman 40 sudah sama dengan tamat Iqra 6 jilid 6. Sudah sepadan. Tidak perlu lagi baca Iqra sampai Iqra 6. Langsung pindah ke juz 1. Tapi sebelum pindah ke juz 1, kita kasih dulu materi ujian. Ujian 1 dengan ujian 2. Halaman 41 dengan halaman 42. Oke. Ya, semua yang saya garis bawahi di situ ada pelajaran tajwid. Ya. Iya. Semua yang saya garis bawahi di situ ada pelajaran tajwid. Oke. Oke. Saya kira di halaman 41 tidak ada kesusahan ya. Halaman 42 sedikit saya mau praktekkan. Di situ halaman 42 ada nun kecil. Ada nun kecil. Nun kecil itu adalah nun penyambung kalimat. Nun penyambung kalimat. Apa maksudnya itu nun penyambung kalimat itu? Nun kecil itu adalah pengganti bunyi tanwin. Pasti ada tanwin di situ. Tanwinnya itu diganti jadi nih. Jadi cukup satu barisnya saja dibaca. Menjadi lahwani. Lahwah. Jangan bilang lahwan. Tapi lahwani. Lahwaning faddu. Begitu. Oke? Nah, contoh wailul likulli humazatil lumazah. Tapi kalau disambung lumazatil lumazatinil ladzi.
Kalau disambung, contoh kul huwallahu ahad. Tapi kalau disambung, kul huwallahu ahadunillahus somad. Begitu. Jadi kalau disambung, Allahnya jadi tipis karena ada ni. Tapi kalau berhenti, Allahnya jadi tebal karena Allahus somad. Begitu kaidahnya. Oke? Nah, dijelaskan begitu kalau ada orang belajar, dijelaskan supaya dia mengerti. Ya. Yang dia pahami itulah yang dia ulang-ulangi. Jadi paham dan lancar. Ada orang lancar tapi tidak paham. Nah, kalau qiraah dipahamkan dulu baru disuruh kasih lancar, supaya pemahaman itu bisa dia mengerti di halaman-halaman yang berbeda. Orang yang lancar tapi tidak paham hanya mampu dia baca halaman itu saja. Setelah pindah di halaman lain, pusing dia. Padahal kasusnya sama. Begitu. Itulah metode qiraah, dipahamkan. Alhamdulillah. Kemudian di bawah itu di sudutnya tulisannya tamat atau tamat. Ya, maksudnya selesai metode qiraah. Sudah bisa pindah ke juz 1. Nah, juz 1 halaman 43 itu adalah tajwid lanjutan, dan halaman-halaman selanjutnya maksudnya silahkan diajarkan pada waktu lain. Tapi untuk sambungan ke juz 1 cukup sampai halaman 42. Begitu caranya kita belajar dan mengajar baca Quran lewat metode qiraah. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu banyak luang, jangan sia-siakan untuk bikin kelompok belajar mengaji. Iya. Karena ada hadis yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apalagi kalau kita punya waktu banyak kosong, ya apa salahnya kita bikin bimbingan belajar orang dewasa misalnya. Kalau untuk anak-anak, minimal anak-anak tetangga, iya kita ajar mengaji. Nah, atau minimal anak sendiri, ya kemanakan, ya kumpul saja di rumah pakai metode qiraah. Ya, tidak usah dulu terlalu banyak, batasi saja dulu santrinya. Ya, kalau tidak mau juga terlalu repot, maksimal 10 saja. Ya, 10 saja. Lumayan, sudah lumayan itu. Yang penting ada pembelajaran yang berjalan, ya, lewat bimbingan kita. Dialah nanti yang mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Ingat bahwa hidup ini sementara. Ya, sementara. Iya. Ya, paling lama orang hidup 60-70 tahun. Iya, rata-rata di sini sudah wajah-wajah 40 tahun ke atas. Iya, ada yang kepala 5. Kalau sudah kepala 5, sisa 13 tahun. Iya, kalau sudah kepala 6, sisa 3 tahun. Iya, kan Nabi Muhammad umurnya 63. Iya. Nah, kalau lewat 66, kalau sudah 63, sisa 4 hari. Karena jatahnya Nabi Muhammad 63 tambah 4 hari. Nah, pasti akan kita ikut itu. Yang dekat-dekat dengan umurnya Nabi Muhammad. Karena kita ini pengikutnya Nabi Muhammad, pasti dekat umurnya Nabi Muhammad. Ya, kalau dikasih panjang itu namanya bonus. Pergunakanlah bonus sebaik-baiknya, karena Allah masih mau melihat kita banyak bertaubat, banyak baca Quran. Karena mau tidak mau pasti akan kita tinggalkan dunia ini. Sebanyak apapun harta akan menjadi warisan saja. Betul. Sebanyak apapun angka nomor rekening akan menjadi warisan saja. Oleh karena itu, kalau ada uang, usahakan jangan kikir untuk diri sendiri. Nikmati. Halo,
Bagi-bagi untuk orang lain sebahagian, jangan semuanya juga. Sebahagian saja. Oke? Iya. Karena kita tidak, kenapa sebahagian? Karena kita tidak tahu ya kita sampai umur berapa hidup. Jangan sampai sudah dibagi semua, apa mau dimakan nanti. Iya? Iya, saya tidak setuju juga itu orang yang ada ustaz itu juga, saya tidak setuju itu yang menyuruh menginfakkan semua hartanya. Apa mau dimakan? Iya, oke? Ya sebahagian saja, ya. Iya, sebagian. Dan kita cari rezeki halal, ya, untuk kelangsungan hidup kita. Kita pergunakan waktu sebaik mungkin sebagai untuk memperbanyak bekal, ya. Nah, hidup sementara, mau tidak mau pasti kita tinggalkan dunia, ya. Sebanyak apapun, Bapak Ibu, bagi ibu yang banyak emasnya, ya, di lemari, ada baju mahalnya di lemari, kalau tengah malam buka itu semua, baru tatap itu, sebentar lagi ku tinggalkan kamu. Tatap itu, iya. Sekali-kali kalau tengah malam keluar tatap rumahnya yang mewah itu, sebentar lagi ku tinggalkan kamu. Begitu. Ya sebentar lagi ini. Sebentar. Kalau seandainya kita ini merenungi itu perjalanan hidup ini, pasti kita mati ini. Iya, hanya ada kadang orang silau dengan dunia, merasakan hidup terus, padahal sewaktu-waktu Allah bisa langsung cabut. Ya, detik ini pun ya bisa Allah langsung cabut nyawa kita. Siapa yang tahu? Kan? Buktinya banyak orang yang tidak pernah dia sangka-sangka dirinya pas akan mati. Kemarin ikut jamaah. Tadi malam sudah meninggal. Dia tidak pernah sangka dirinya bahwa meninggal. Ada orang karena sakit perut saja meninggal. Iya, termasuk saya punya orang tua hanya sakit perut meninggal. Coba tidak pernah ada orang sangka, ya, banyak orang tidak menyangka dirinya akan mati, Bapak Ibu. Makanya mari kita perbanyak ibadah sambil cari dunia, jangan juga tinggalkan dunia. Iya, saya juga tidak sepakat itu Ustaz. Ya selalu akhirat terus, harus usahakan dunia dan akhirat. Karena Allah juga menyuruh kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan bagus juga kalau ada kehidupan yang memadai, betul tidak? Iya, gitu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhiratmu, jangan lupakan duniamu, keseimbangan. Oke. Mungkin begitu, mohon maaf jikalau ada kesalahan, ya, ada kata yang lebih yang tidak berkenan, mohon maaf beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan bisa kita berjumpa di lain kesempatan, ya. Mari kita tebarkan ilmu ini, sampaikan ke saudara-saudara kita, ya, untuk mengatakan bahwa ternyata belajar mengaji itu mudah dan mudah sekali kalau sudah ditahu caranya. Betul atau betul? Iya, terbukti mudah ya. Iya, metode yang membuat kita mudah, metode yang membuat kita mudah. Bukunya juga cantik. Oke? Kertasnya tebal, dah? Iya, isinya bagus, warna-warni seperti kue lapis. Iya. Kenapa saya ciptakan buku seperti ini? Supaya kita semangat belajar mengaji. Baru dilihat bukunya sudah semangat, begitu. Iya. Oke, saya kira dengan memiliki buku ini tidak membuat kita jatuh miskin, tapi insya Allah ini bekal bermanfaat sampai di akhirat. Sekian dari saya, terima kasih Pak Haji, ya. Mudah-mudahan berkah umur kita, sehat, ya, diberkahi umur. Terima kasih Pak Haji, pengurus masjid, sudah memberikan tempat ini untuk kita belajar bersama, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada Pak Imran mungkin. Ya. Sebelum foto mungkin ada pemberitahuan dari Pak Imran mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Masjid Baitur Rahman Pak Haji Najib, yang
Yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Baitur Rahman, perlu ini sedikit kami sampaikan. Kami mohon doa bahwa ini adalah roadshow kami di Kota Palembang. Ini disponsori digerakkan oleh Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia Kota Palembang, yaitu diketuai Haji Ipan Pariansa MKes. Beliau yang mempelopori ini, dan kita sudah menghadirkan 4 metode, Pak. Jadi kemarin kita bekerja sama dengan Yayasan Izzuddin, dibiaya full oleh Izzuddin tentang metode Ali. Sebelumnya kita menggunakan metode Al-Husnah yang Bapak itu pakai, sudah juga didatangkan. Kemarin kita juga sebelumnya kerjasama dengan Kabak Kesra Kota Palembang, Ibu Ainun sebelumnya, dengan metode tasbih. Karena kami tahu betul di Palembang ini guru TPA itu rata-rata berlatar belakang bukan sarjana pendidikan Islam dan bukan seorang guru. Maka dari itu ini akan kami dobrak, dan kami mohon doa bahwa kami akan ada semacam survei ke Palembang, karena banyak anak-anak ini di SMP itu. Saya punya yayasan di kilometer 9 itu, setiap tahun saya melakukan tes, itu dipastikan 50% tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini agak ironis bagi kita. Maka dari itu kita mohon untuk sama-sama membina ini, dan saya juga siap membantu Bapak Ibu. Nanti kita banyak stok guru-guru. Jadi melalui BKPRM ini, Pak, kita punya stok tenaga guru yang kami sebar se-Kota Palembang. Jadi kalau butuh bimbingan, mulai dari dipimpin oleh Ustadz Haji Habibi Al-Hafiz. Beliau yang membimbing standarisasi guru ngaji, dan sudah kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan bersama Dr. Sapitri Irwan. Jadi guru ngaji ini yang ngajar TPA ini disertifikasi, dibuat standarisasi yang layak untuk mengajarkan, karena kita bertarget tahun depan ada Festival Anak Saleh Indonesia. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ini. Mudah-mudahan terakhir tanggal 30, masih ada 2 hari, besok menunggu OI. Tanggal 30 kita akan mengisi di acara Muslimat NU Provinsi Sumatera Selatan. Ditahan beliau ini, jangan pulang dulu, karena Muslimat NU menempa beliau untuk mengisi di Balai Diklat Macan Kumbang. Itu saja informasi buat kami. Sekali lagi Pak Haji, terima kasih atas fasilitas yang diberikan, luar biasa. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan buat pengurus, buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih.